Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa aqulu wa billahi taufiq wal hidayah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, puja dan puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia Allah yang tiada terhingga banyaknya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada suri tauladan bagi kita semua, penutup para nabi dan rasul, nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in tabi'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wa hadirat yang berbahagia, seperti kita maklumi bersama bahwa di Ramadan tahun ini kita melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa kita berada dalam situasi pandemik COVID-19 yang meluluh lantahkan segala aspek kehidupan kita. Sebut diantaranya aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik maupun juga aspek yang lainnya. Namun demikian, sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, tentu saja kita tidak usah berkecil hati. Kita tidak usah berputus asa. Kenapa? Karena kalau kita renungkan secara lebih teliti dan lebih cermat, bahwa sesungguhnya Ramadan ini tidak berubah sama sekali. Ramadan tetap merupakan bulan yang suci, di mana di dalamnya terdapat ampunan dari segala dosa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat tentu saja kita sebagai hamba-hamba Allah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian kita berbanyak istighfar, kita menyesal karena telah melakukan berbagai dosa dan kesalahan, kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Insya Allah kita pun akan diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, salah satu rukun agama itu adalah ihsan. Ihsan definisinya menurut Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, ihsan itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan amal perbuatan dalam bentuk yang paling baik dan paling indah. Kemudian ihsan itu ada dua. Yang pertama, ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah ihsan kepada makhluk atau kepada sesama. Ihsan kepada Allah sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan kalaupun engkau tidak sanggup untuk melihatnya, yakinlah bahwa Allah Maha melihat atau Allah Maha melihatmu. Kemudian yang kedua, ihsan kepada makhluk atau ihsan kepada sesama. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian sehingga ia sanggup mencintai saudaranya sesama muslim sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, perbuatan ihsan dalam situasi pandemik COVID-19 seperti sekarang ini, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita mempertebal keimanan kita, mempertebal ketauhidan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Besar. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa. Kita ini sangat lemah, kita ini sangat kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya.
bahkan ketika dicoba atau diuji oleh Allah dengan dikirimkan salah satu makhluknya yang berupa virus, yang konon katanya ukurannya juga hanya sebesar 150 nano, yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang seperti ini, tetapi harus melalui sebuah alat, maka kemudian ini dapat meluluh lantahkan segala aspek kehidupan manusia. Di beberapa negara bahkan jutaan orang terjangkit dengan penyakit ini. Kemudian juga sekitar ratusan ribu orang yang sudah meninggal dengan adanya virus corona ini. Ini tentu saja menandakan bahwa kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah adalah Maha Kuasa. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita berserah diri kepada Allah, bahwa kita adalah makhluk Allah yang sangat lemah. Kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, karena Allah adalah yang maha memiliki segala sesuatu. Kita yakin bahwa virus corona ini adalah makhluk Allah yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan kita. Oleh karena itu, kita berserah diri kepada Allah, berlindung kepada Allah, mohon agar kita dihindarkan dari virus corona yang sangat berbahaya ini. Kemudian kita diberikan sehat walafiat, kemudian kita juga dihindarkan dari segala penyakit, musibah dan malapetaka. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah kita mengikuti protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pihak berwenang, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, kemudian juga surat edaran dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten dan kota. Hal ini tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 dan agar kita dan keluarga kita serta orang-orang yang kita kasihi, kita sayangi dapat terhindar dari penyebaran virus COVID-19 ini. Itulah 3 perbuatan ihsan yang bisa kita lakukan dalam rangka menghindarkan diri kita dari wabah COVID-19 yang sedang mewabah ini atau yang sedang merajalela ini. Demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat, dihindarkan oleh Allah dari segala penyakit dan wabah ini, sehingga kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.